Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deli Akhira. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Inaba. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait tugas yang ditugaskan di mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di tugas ini saya diarahkan untuk bisa menjadi salah satu konsultan yang dipekerjakan oleh perusahaan EKZ yang tentunya sedang mengalami berbagai kendala serta problematika dalam suatu perusahaan. Mungkin di sini saya akan sedikit membacakan penjelasan tentang permasalahan yang alami. Perusahaan EKZ adalah perusahaan yang teknologi yang berkembang pesat dengan lebih dari 500 karyawan di seluruh dunia. Kepala perusahaan Bapak A telah memimpin perusahaan selama lebih daripada 10 tahun sejak pendirinya. Selama waktu ini perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, karyawan mulai merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Nah, mungkin di sini kita langsung ambil inti daripada permasalahannya. Di sini setelah melakukan survei internet, perusahaan menemukan bahwa gaya kepemimpinan Bapak A, pemimpin, mungkin menjadi penyebab daripada karyawan merasa tidak termotivasi. Yang pertama, buatlah analisis penilaian gaya kepemimpinannya. Yang kedua, solusi kepemimpinan baru. Yang ketiga, bagaimana proses implementasi program kepemimpinan baru oleh atasan atau HR dan ke bawahnya, dan evaluasi program atau gaya kepemimpinan baru. Oke, mungkin di sini sekarang saya akan bahas sedikit terkait gaya atau sifat-sifat kepemimpinan. Nah, makanya daripada itu teman sekalian, sebelum kita membahas tentang banyak banget berbagai gaya-gaya kepemimpinan, kira-kira teman-teman sekalian di rumah ini memiliki sifat kepemimpinan atau enggak nih? Nah, kalau teman-teman sekalian memiliki sifat daripada apa yang saya sebutkan dari beberapa kategori, berarti teman-teman sekalian memiliki sifat kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas, supervisory ability, atau pelaksanaan fungsi-fungsi dasar manajemen. Nah, itu mungkin lebih jelasnya gitu ya. Lalu kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri, dan inisiatif tinggi tentunya. Itu salah satu sifat-sifat daripada kepemimpinan. Tapi di sini jelas ditanya kita akan menganalisis. Tentunya di sini kita akan menganalisis daripada setiap kepemimpinan. Gaya apakah yang atau misalkan jangan gaya disebutnya gaya kepemimpinan apakah yang digunakan oleh leader A, pemimpin A, yang menjadikan semangat karyawan tidak loyalitas lagi. Nah, di sini saya akan memberikan ada beberapa macam gaya kepemimpinan yang sudah saya pelajari di sesi 13 bersama Pak Ope. Macam-macam gaya pemimpin ya, gaya-gaya kontinum, gaya kepemimpinan 3 dimensi, gaya kepemimpinan 4 sistem manajemen. Nah, mungkin di sini saya lihat gaya kepemimpinan pemimpin A ini sedikit otoriter dan jarang memberikan umpan balik positif atau penghargaan kepada karyawannya. Nah, mungkin di sini kita akan tarik ke bawah, apakah ada gaya yang dijelaskan oleh ciri-ciri atau kisi-kisi tersebut. Kita langsung saja. Yang pertama, gaya kontinum. Gaya kontinum memiliki dua bidang pengaruh. Yang pertama, pemimpin menggunakan otoritasnya dalam kepemimpinan. Lalu pemimpin menunjukkan gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, yang pertama memang betul ya. Pemimpin A menggunakan otoritasnya dalam kepemimpinan. Itu selalu otoriter, tadi yang dijelaskan kepada bawahannya. Nah, makanya daripada itu mungkin itu jadi salah satu acuan kenapa kepemimpinan gaya kepemimpinan leader A ini sedikit kurang diminati oleh berbagai bawahannya. Nah, mungkin kita akan lebih spesifik lagi, kira-kira ada nggak sih gaya kepemimpinan yang disampaikan oleh leader A ini? Langsung di yang ketiga aja langsung lewat ya. Gaya kepemimpinan 4 sistem manajemen. Nah, ini eksploitif, autoritatif. Dalam hal ini manajer sangat autokratis, mempunyai sedikit kepercayaan, eksploitasi bawahan, dan bersikap paternalistik. Masya Allah. Nah, ini
uh, sedikit bersinggungan juga ya dengan gaya yang dijelaskan oleh siapa nih, oleh Bapak A tadi. Nah, solusinya gimana nih? Kita sudah menganalisis bahwa penilaian gaya kepemimpinan tersebut masuk ke gaya apa? Yang pertama itu gaya continuum, itu gaya yang memang otoritas tinggi. Dan tentunya ada di beberapa gaya-gaya juga lebih kepada apa ya? Lebih kepada beberapa hal yang belum terlalu masuk gitu ya. Nah, di sini saya akan lebih memberikan solusi terbaik untuk perusahaan XYZ agar bisa menjadi perusahaan yang tentunya lebih meningkat lagi, lebih berkualitas tinggi, bukan hanya dari segi bawahannya, tapi yang paling penting leader yang menjelaskannya. Terus yang pertama yang harus kita jelaskan di sini itu gaya kepemimpinan, solusinya ya. Nah, kita ambil di solusi gaya kepemimpinan di gaya kepemimpinan 4 sistem manajemen. Yang pertama, kita akan memberikan sedikit perubahan gaya kepemimpinan. Di sini saya sebagai konsultan memberikan sedikit arahan, sebaiknya Bapak A bisa sedikit menurunkan ego ataupun rasa tidak terlalu menurunkan, tapi lebih tepatnya Bapak A ini bisa sedikit lebih mengerti akan kebutuhan karyawan-karyawannya juga. Dengan yang pertama, exploitif, autoritatif. Dalam hal ini manajer sangat otokratis, mempunyai sedikit kepercayaan, mengeksploitasi bawahan dan bersikap paternalistik. Itu bisa jadi salah satu tahapan pertama kalaupun memang mau Bapak A ini sebagai leader mau mencoba. Yang kedua, ada benevolent autoritatif ya. Dalam hal ini manajer mempunyai kepercayaan yang terselubung, percaya pada bawahan, memotivasi dengan hadiah dan hukuman, mendengarkan pendapat bawahan, memperbolehkan adanya delegasi wewenang dalam proses keputusan. Masya Allah. Nah, ini yang paling penting ya, yang bisa saya sarankan yang sangat amat alternatif tinggi gitu ya dari permasalahan ini, bisa menggunakan gaya kepemimpinan benevolent autoritatif. Tentunya ada dua belah pihak yang saling mendukung, tentunya ada feedback yang dirasakan oleh karyawan dan bawahan ketika adanya suatu permasalahan, bukan hanya sebagai sebagai seorang bapak menyuruh kepada anaknya, bukan sebagai itu, tapi adanya suatu kemusyawarahan yang bisa dibuat. Yang ketiga, di sini dijelaskan bagaimana proses implementasi program pelatihan dengan menggandeng tim HR dan manajemen senior perusahaan XYZ. Nah, ini adalah salah satu yang paling penting ya. Sebelum kita memberikan pengarahan yang lebih khusus kepada karyawan-karyawan yang memang jabatannya lebih di bawah, kita juga harus bisa memberikan penginformasian gaya kepemimpinan ini kepada beberapa tangga ke bawah sebelum ke bawahnya banget gitu. Itu melalui HRD dan para senior-senior. Mungkin ini menjadi salah satu tantangan yang berat juga karena sudah menjadi suatu kebudayaan daripada perusahaan XYZ, tapi bukan menjadi satu hal yang mustahil untuk bisa dilakukan konsisten. Jadi bisa dicoba terlebih dahulu dengan menggunakan waktu tempo beberapa pekan, beberapa bulan atau beberapa tahun, menggunakan berbagai metode-metode gaya kepemimpinan 4 sistem manajemen ini. Mungkin pasti step by step, perlahan demi perlahan pasti akan lebih mengikuti setiap arahan yang dicontohkan langsung oleh pemimpinnya. Jadi itu mungkin untuk mendorong HR dan senior-senior manajemen perusahaan agar bisa mengimplementasikannya dengan cara mencoba metode tadi ya, benevolent autoritatif, yaitu dengan cara memberikan hukuman terlebih dahulu, walaupun tidak langsung mengayomi tapi memberikan hukuman kalau memang ada kesalahan, tapi setelah itu kita berikan lagi suatu hadiah atau enggak mendengarkan pendapat bawahannya kalau kita sedang berdiskusi gitu. Yang keempat, ada bagaimana melakukan evaluasi efektivitas program pelatihan setelah mengimplementasinya. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana cara kita
bisa mengkonsistensikan apa yang sudah kita dapatkan dari suatu perusahaan agar bisa menjadi budaya kembali yang baik untuk bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi tentunya di perusahaan XYZ. Mungkin di sini saya sebagai konsultan bisa memberikan sedikit ilmu juga dan bisa memberikan sedikit pengalaman dalam teori gaya kepemimpinan 4 sistem manajemen. Yang ketiga ada manajer konsultatif. Dalam hal ini manajer mempunyai sedikit kepercayaan kepada bawahan dalam hal informasi, ide, atau pendapat. Ini bisa menjadi salah satu acuan juga untuk bisa diimplementasikan. Dan partisipatif group. Dalam hal ini manajer mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap bawahannya dalam setiap persoalan selalu mendapatkan ide dan mendapatkan ide dari bawahan serta menggunakannya secara konstruktif. Yang paling penting, gimana caranya kita bisa menjalankan keempat karakter pemimpin tersebut agar apa? Agar adanya suatu kolaborasi dan korelasi daripada karyawan, bawahan dengan pemimpin Bapak A agar bisa terjalin suatu perusahaan yang tentunya positif. Yang pertama lagi kita kembali lagi pada fungsi kepemimpinan ya. Fungsi kepemimpinan itu apa sih? Yang pertama ada fungsi instruksi, betul menginstruksikan setiap arahan. Yang kedua konsultasi. Nah yang paling penting ya, apakah pemimpin di perusahaan XYZ ini bisa menjadi salah satu pemimpin sebagai konsultasi atau sebagai instruksi. Nah kalaupun memang belum bisa menjadi konsultasi dari setiap karyawan kepada atasan, nah bisa menjadi evaluasi lagi untuk kedepannya. Yang ketiga partisipasi. Nah ketika ada tugas, ketika ada suatu target yang memang harus dikejar, apakah ada sedikit partisipasi dan solusi yang bisa diberikan oleh perusahaan atau oleh atasan Bapak A kepada bawahan, atau hanya sebagai pemberi tugas saja. Nah, berbeda kan ketika kita memberikan tugas lalu kita memberikan solusi dengan kita memberikan tugas lalu kita lepaskan. Ketiga, mendelegasikan. Apakah setiap aturan-aturan baru, kebijaksanaan baru, apakah hal tersebut selalu didelegasikan kepada bawahannya atau memang seotoriter gitukah Bapak A ini. Yang keempat ada fungsi kepengendaliannya. Apakah kepemimpinan ini dilakukan secara dikendali, dikontrol atau tidak, atau memang sesuai keinginan saja dari kepemimpinannya. Lalu di sini mungkin bagaimana pertanyaan tadi ya, bagaimana caranya agar bisa mengkonsistenkan? Menurut saya pribadi di sini saya mempelajari tentang bagaimana perusahaan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dari segi internal. Yang pertama ini adalah salah satu segi internal, perusahaan XYZ sedang mengalami problematika internal. Bagaimana caranya agar tidak berpengaruh besar terhadap pendapatan, tidak berpengaruh besar terhadap benefit perusahaan. Dengan cara tadi konsultan, saya sebagai konsultan bisa mengarahkan leader Bapak A untuk bisa lebih mengerti akan kebutuhan, bukan hanya keinginan perusahaan gitu. Mungkin betul Bapak A sebagai pemimpin memiliki rasa egoisme yang tinggi dalam suatu target, tapi di sisi lain ketika adanya suatu musyawarah, lebih baiknya mungkin kita bisa saling memberikan adu argumen, adu pendapat, dan bisa memberikan suatu keputusan yang sesuai dengan apa yang, dan bisa mempertimbangkan keputusan yang diberikan juga oleh bawahan. Bukan hanya melihat dari jabatan, tapi juga dilihat dari segi pendapat yang diberikan, apakah relevan atau tidak. Makanya di sini kita ada 4 pilar juga, jadi segi planning, organizing, executing, dan controlling. Makanya dari itu pemimpin harus bisa sikap demokratis dan tentunya sportif, direktif, dan partisipatif tentunya dari sikap gaya seorang pemimpin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai konsultan. Semoga apa yang saya bisa masukkan kepada perusahaan XYZ bisa menjadi perusahaan yang lebih meningkat kembali, tentunya bisa menjadikan suatu organisasi perusahaan yang positif ya, positif dari bawahan ke atasan, dari atasan ke bawahan. Dan tentunya saya harap juga dari semua perusahaan-perusahaan yang sedang terkendala terhadap hambatan, semoga tentunya bisa mencari konsultan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Dan tentunya
di saat kita sedang merasa kesulitan dalam perusahaan, yang paling penting juga perusahaan harus memiliki konsultan yang tepat dalam menyelesaikan masalah agar perusahaan bisa kembali lebih stabil dalam menjalankan usahanya. Dan tentunya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak OP yang telah memberikan tugas kepada saya. Semoga dengan adanya tugas ini saya bisa menjadi seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, dan tentunya saya juga bisa mengembangkan keterampilan analisis saya dalam menganalisis suatu perusahaan dan program-program yang bisa dilaksanakan. Lalu pastikan semua yang saya berikan kepada OP ini sesuai dengan apa yang Bapak OP harapkan. Terima kasih, mohon maaf ada kata-kata yang tepat, dan tentunya di sini kita sebagai mahasiswa harus tetap selalu belajar terhadap apa yang kita harapkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan terima kasih. Thank you for watching untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya.